Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa saya mulai sekarang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, perkenalkan saya Habib. Di sini saya selaku MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Insya Allah Ta'ala, hari ini akan dilaksanakan kajian tematik yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Umair Hafizahullah Ta'ala, dengan tema memulai lembaran baru. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika nanti teman-teman punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat meeting, yang insya Allah nanti akan saya bacakan di akhir acara. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, kepada Ustadz Abu Umair Hafizahullah, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Ya, bismillah. Sebelum kita mulai, sebelum saya salam, sebelumnya saya mengecek suara dulu. Apakah suara Ana bisa diterima dengan baik? Teman-teman coba berikan komentar antum sembari melihat antusias dan keaktifan antum masing-masing. Alhamdulillah sudah Ustadz, sudah terdengar dengan baik. Sudah aman. Alhamdulillah. Coba teman-teman yang lain bisa berikan komentar sehingga Ana bisa mulainya. Ya, terdengar Alhamdulillah Ustadz. Taib cukup jelas. Taib, kalau ada sekitar 7, saya anggap sudah mulai dan sudah cukup jelas. Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar wa khalaqa layla wan nahar wa ja'ala samawati wal bihar wa sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul mursal wa ala alihi sayyidul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nar. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib, ikhwah fillah wa akhwat fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali walaupun melalui virtual Google Meet. Sebuah liqa yang menjadi mahal gitu ya. Di saat masa pandemi seperti ini, mungkin juga di antara kesibukan kita ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil di mana Allah Subhanahu wa taala justru mendekatkan kita dari yang jauh jadi dekat. Yang tidak menyapa mungkin bisa menyapa. Yang barangkali harusnya bisa bertatap kita cukup dengan melihat
melalui media yang ada. Ini kenikmatan yang sangat agung yang patut untuk kita syukuri. Baik, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimakumullah, sebagaimana tema yang diangkat oleh teman-teman ya. Jadi kalau bicara lembaran baru, mungkin bagi teman-teman yang hari ini usianya, katakanlah teman-teman mahasiswa di antara usia ya 18 sampai mungkin ada yang 20 atau mungkin lebih. Kalau mengingat di setiap bulan Ramadan, di bulan Syawal kita membuka lembaran baru, berarti teman-teman sudah membuka lembaran baru kurang lebih ya setelah usia balik ya mungkin sudah lebih dari 15 kali ya. Sebelum kita lanjut, saya tertarik untuk coba ya sharing ya sama teman-teman yang ada di kajian ini. Kira-kira lembaran baru apa yang menjadi target utama kalian? Coba anak ingin tahu dua jawaban, dua saja ya. Berikan lembaran apa yang akan kalian tulis ya setelah Ramadan ini. Lembaran apa yang akan kita coba untuk tingkatkan jika memang perlu ditingkatkan di bulan ini dan bulan-bulan yang akan datang sampai Ramadan lagi. Karena bicara masalah lembaran baru, saya yakin kita semua punya agenda masing-masing. Dalam konteks ini, lebih lagi dalam konteks akidah, pemahaman agama, kemudian ilmu yang baik, gitu ya. Coba minta komentarnya dari teman-teman semua. Kira-kira lembaran baru apa yang akan kita targetkan untuk tahun ini ya, atau mungkin setelah Ramadan? Coba silakan berikan komentar kalian. Saya kasih waktu 1 menit. Kira-kira dua atau poin-poin apa saja yang akan kalian isi setelah Ramadan ini yang menjadi itu catatan lembaran baru kalian. Tafadhol. Sembari nunggu teman-teman yang baru bergabung ya. Karena saya perhatikan beberapa teman-teman baru bergabung. Saya akan baca komentar teman-teman yang lebih duluan dari Mas Fikri ya. Makin menjadi lebih baik Ustadz. Tayyib. Lebih baik itu dalam konteks apa dulu ini ya? Kalau secara umum, tayyib, cara ya. Mungkin dalam masalah belajar, dalam masalah akhirat, dalam masalah kebaikan, dalam masalah apa dunia ya. Coba yang lain. Kira-kira untuk menulis di lembaran baru apa yang akan kita tulis setelah ba'da Ramadan? Ya, tafadhal. Taib, dari Mas Adi, belajar bahasa Arab supaya bisa belajar kitab akidah Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Sebuah lembaran baru yang semoga tercapai untuk Mas Adi. Coba dari teman-teman yang lain bisa berikan komentar kira-kira lembaran baru apa yang akan kalian goreskan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang akan datang. Oke, dari Mas Pradana menyelesaikan pembahasan khut aqidatak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Mas Pradana. Kemudian Mas Dimas, hafalan Quran bertambah, barakallahu fiik. Tapi saya kira teman-teman semua punya agenda-agenda yang mana agenda itu untuk kedepannya dan menjadi kita lebih baik lagi. Taib, berangkat dari sebuah perkataan Ibnu Qayyim, ikhwafillah akhwatifiddin, mohon dicatat ya, dicatat dengan baik, disimak dengan seksama. Kita akan berangkat dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sebuah perkataan yang perlu kita catat dengan tinta emas ya, yang perlu kita ingat selalu karena nasihat ini sangat berharga untuk seorang muslim dan muslimah. Di mana beliau mengatakan ya, kunal insan au kunul insani 'abdan lillah. Jadi kalau kita bicara masalah membuka lembaran baru, maka kita katakan perkataan beliau ini sama dengan kita katakan catatan baru bagi seorang muslim dan muslimah.
Beliau mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah ya, yang baik, hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang spesial. Ketika kemudian disebut sebagai kunul insani abdan lillah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang istimewa, berarti untuk menjadi hamba Allah yang istimewa itu ternyata tidak semua di antara hamba-hamba Allah menjadi istimewa. Apa keistimewaan di antara hamba-hamba Allah? Ya, ingat, manusia yang spesial menjadi manusia yang istimewa, menjadi manusia yang memang dia ini benar-benar dispesialkan di hadapan Allah. Yang pertama, hendaknya dia memahami bahwa dia sebagai khalaqon. Manusia yang kemudian dia paham bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau teman-teman ingin menjadi orang yang anggaplah membuka lembaran baru, maka milikilah prinsip di mana kita paham bahwa kita sebagai apa? Sebagai khalaqon, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sebagai hamba Allah, maka capaian manusia yang terbaik itu yang mengaku dia sebagai hamba Allah. Dalam istilah lain, kalau abdun itu kan diistilahkan dalam beberapa redaksi hadis sebagai apa? Sebagai budak ya. Ya, maka kalau kita bicara budak ya kita harus bangga bahwa kita ini adalah budak-budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya itu menyembah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah isyarat ya, ada sebuah petunjuk bahwa menjadi seorang yang baik adalah mempersembahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam konteks ini mungkin para ikhwan nih ya, yang dimana konteksnya adalah ibadah yang baik, apalagi di kalangan mahasiswa ini yang berat nih. Teman-teman mahasiswa, ibadah yang baik ketika di kalangan mahasiswa dan itu berat adalah sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena kesibukan sana sini, kemudian aktivitas yang padat, terkadang juga kemudian kegiatan yang mendadak dan juga kegiatan yang juga diajak teman dan lain sebagainya, terkadang bagi para ikhwan ini agak berat gitu. Menunaikan salah satu di antara bentuk kewajiban sholat berjamaah. Padahal tuntutan kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, atau sebutlah kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ketika kita bicara masalah seorang budak ya harus nurut kepada apa? Kepada tuannya. Dalam konteks ini, ketika Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka milikilah goresan pertama, cita-cita yang pertama, atau mungkin lembaran yang terbaik bahwa kita adalah seorang hamba. Maka kalau kita benar-benar memahami bahwa kita adalah khalaqon, ya, makhluk yang diciptakan, maka tidak ada kemudian kebanggaan satu dengan yang lain. Tidak ada kemudian kayak semacam kita melebihkan diri kita daripada yang lain. Ya, makanya kalau berbicara masalahnya, kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Status para sahabat Nabi, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimakumullah, kalau kita pelajari dalam sirah dan bagaimana dalam sejarah, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mereka orang-orang yang tidak ambisius gitu dengan bab masalah materi dan dunia. Jadi kalau kita lihat seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, oke, kita katakan beliau memang salah satu di antara deretan sahabat Nabi yang memiliki kekayaan, memiliki dunia. Tapi tahu kita bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf itu salah satu di antara doanya yang beliau sering sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hartanya itu habis, agar hartanya itu tidak bertambah. Ya. Tapi faktanya apa? Semakin beliau berdoa, kata para ulama, semakin beliau berdoa agar hartanya itu hilang, habis, ya, tapi justru malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu Abdurrahman menginfakkan ya ladangnya sampai kemudian beratus ekar. Tapi ternyata diganti Allah dengan yang lebih banyak lagi. Ya, ini sebuah contoh penghambaan seorang hamba yang baik ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia memahami sebagai seorang
kholakon, sebagai seorang hamba. Ya. Ini bagi para ikhwan, kita contohkan tadi masalah sholat berjamaah, ya segera kita tunaikan, segera kita kemudian penuhi. Kalau bagi para akhwatnya, ya, bagi para ummahat, bagaimana minimal adalah ketika kemudian dalam bab masalah menutup aurat, walaupun dalam konteks ini ikhwan pun, laki-laki pun juga diperintahkan gitu ya, untuk menutup aurat dengan baik. Ya, makanya kalau dalam bab masalah ini para akhwat minimal bagaimana kemudian ketika dia keluar, ya, bisa menutup seluruh tubuhnya agar kemudian tidak menimbulkan fitnah di keramaian. Nah, mentaati bentuk peraturan-peraturan seperti ini bagian daripada kita ini paham bahwa kita adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Mengabdi kepadanya. Ikhwafillah waqtifidin jamas mana warahimakumullah. Baik, masih poin yang pertama bicara masalah kholakon. Kita flashback ke belakang ya. Mungkin kalau dengan tema kita menjadi hamba yang baru gitu ya, menjadi insan yang baru, membuka lembaran yang baru, coba kita flashback ke belakang dulu. Saya mau tanya nih, dalam sejarah, dalam historis Islam, kalau kita lihat di zaman Nabi, sejak Nabi siapa misalnya? Sejak Nabi Nuh ya misalnya. Atau mungkin mundur lagi juga boleh. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati, kita lihat kriteria-kriteria penyebutan hamba di zaman dulu sampai hari ini. Pertanyaan saya, ya, coba teman-teman yang mendengarkan, ya, menurut kalian siapa hamba yang terbaik di muka bumi ini dari zaman ke zaman? Ya, pasti kita akan menjawab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Siapa lagi coba? Coba, anak ingin tahu nih dari para ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau anak tanya, kira-kira selain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penghambaan yang terbaik, ya, dan selain Rasul dan Nabi ya, manusia biasa, para sahabat boleh, sebutin aja namanya. Menurut kalian siapa kira-kira penghambaan manusia terbaik menurut kalian yang kalian tahu? Seorang tabi'in juga boleh, seorang atba'ut tabi'in juga boleh. Mungkin adalah para ulama yang dalam sejarah disebutkan, yang pernah kalian baca juga boleh disebutkan. Coba berikan satu saja, satu aja. Komentar Umar bin Khattab, Ustaz. Baik yang sejauh antum tahu, peribadatannya, penghambaannya itu bagus. Selain para nabi ya. Baik. Ada yang jawab dari Mas Fikri ya. Abu Bakar Ustaz. Baik, barakallahu fi. Abu Ustaz dari Mas Pradana. Ada lagi dari teman-teman? Siapa? Selain yang sudah disebutkan ya. Umar bin Khattab, Ustaz. Baik, syukran Mas Adi. Ada lagi? Siapa lagi? Yuk, 10 lah minimal yang komentar dari 30 peserta ini. Ini banyak ini teman-teman yang hadir, alhamdulillah. Kalau di halaqah 30 orang ya sudah separuh masjid lah. Kalau masjidnya ukurannya 5 kali 6. Umar bin Khattab, tayyib, barakallahu fiik. Ada lagi? Yuk teman-teman yang lain. Ali bin Abi Thalib, tayyib, barakallahu fiik. Imam Syafi'i, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini terlepas kita nggak membanding-bandingkan ya, jadi nggak membandingkan kemudian Abu Bakar dengan Imam Syafi'i, Ali bin Abi Thalib dengan Bilal bin Rabah, enggak ya. Pastinya mereka adalah orang istimewa. Saya ingin tahu dari antum dan antuna, kira-kira penghambaan seorang hamba yang terbaik ketika di zaman para sahabat, di zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in atau mungkin ulama-ulama hari ini, itu yang kalian tahu siapa, gitu kan? Ya, taib. Ada beberapa jawaban yang menarik ya. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Mungkin di antara teman-teman punya jawaban, ya. Kenapa kita mengatakan fulan peribadatannya baik, fulan ibadahnya baik, fulan penghambaannya baik? Ya kita tahu dalam sejarah. Mungkin nggak ada orang di zamannya Imam Syafi'i itu orang yang ibadahnya bagus. Mungkin nggak di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabat Nabi yang ibadahnya baik, yang mungkin di antara kita belum tahu? Mungkin. Ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin.
Tapi yang kita tahu bagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salafus soleh, mereka beribadah, mereka menjadi seorang hamba yang baik karena dia terkenal dengan bagaimana dia memahami sebagai kholakon. Itu yang poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi memahami bahwa kita sebagai seorang hamba itu sudah bagian daripada seorang yang baik. Kenapa kalau ini kita pahami dengan baik, kita menjadi orang baik? Karena ketika seorang itu memahami bahwa dia adalah seorang hamba, seorang budak, minimal dia tahu tugas-tugasnya. Tugasnya budak itu ngapain sih? Tugasnya hamba itu ngapain gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang pertama ya, lembaran baru kita dengan kita menyadari bahwa kita adalah sebagai kholakon, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala beliau menuturkan, memberikan sebuah nasihat, kunal insani 'abdan lillahi syu'uran. Maka jadilah kalian seorang hamba Allah yang memiliki syu'ur, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, memiliki perasaan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita. Ya, hari ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian negeri Palestina ini menjadi salah satu di antara ujian yang berkesinambungan. Saya teringat dulu ya, waktu ada salah satu syekh dari Gaza, 2016 kalau tidak salah, beliau waktu kunjung di pondok kami, itu ada yang tanya, ya, dan waktu pertanyaan itu muncul, menarik sekali, ya. Salah satu di antara pertanyaannya yang muncul, yang kemudian beliau jawab, ya, Sewail hafidhahullah ta'ala, pertanyaannya begini, ya Syekh, sejak kapan terjadi ikhtilal gitu ya? Ikhtilal itu kayak semacam ikhtilal itu kalau di istilah Indonesia apa ya? Penjajahan. Nah, sejak kapan penjajahan yang ada di Palestina? Pertama beliau sedih gitu. Kayak wajahnya itu mau menangis kalau saya perhatikan. Pertanyaan, kapan kemudian penjajahan di negeri Palestina? Beliau menjawab dengan jawaban yang sungguh sangat mengharukan ya. Beliau menjawab, saya sekarang, kata beliau, 2016 waktu itu beliau usianya 76 tahun. Sudah tua ya. 76 tahun, kemudian hari ini 2021 ya. Anggap aja ada 4 tahun lah ya, 2016 dengan 2021. 4 tahun lebih ya. Anggaplah sekarang usia beliau ya sekitar 80 tahun. Sejak saya usia 76 tahun, dan bapak saya, habis saya, usianya 90 tahun. Dan orang sana diberikan oleh Allah usia yang lumayan panjang ya. Bapak saya punya bapak, berarti kakeknya ya. Kakek saya usia meninggal 85 tahun. Berapa ikhwah? Coba tambahkan dulu. Usia beliau 76. Yo, cepat nanti jawabannya ya. Usia beliau 76, ditambah usia bapak beliau 90, ditambah usia kakeknya 85. Berapa? Berapa tahun? Ayo, 75 ditambah 90 tambah 85. Berapa ya, kok? Sekitar 250, Ustaz. 251 tahun. Jazakallah khair Mas Pradana. Betul ya? Kurang lebih 250 tahun. Beliau mengatakan apa? Sejak 250 tahun kakek saya wafat, ayah saya wafat, dan saya usia 74 tahun, 70 tahun, negeri Palestina dalam kondisi dijajah, ikhtilal. Disitulah beliau mencucurkan air mata, ikhwah. Ya. Dari sini bisa kita bahwa minimal sebagai seorang muslim, ketika mendengar saudara kita yang ada di Palestina ini dizalimi, ya, disiksa, diambil kehormatannya dan lain sebagainya, kita punya syuuron, ini poin kita.
Jadi poin kita yang kedua apa? Menjadilah hamba-hamba Allah yang punya kepekaan gitu ya, punya perasaan, kepedulian. Ternyata syuuran ini salah satu di antara bagian daripada cabang-cabang iman. Kita tengok dalam sebuah hadis ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Ya, jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dimuliakan tamunya. Itu kan kepekaan terhadap tamu. Ada tamu yang baik datang ke rumah kita, maka kita jamu dengan baik. Kita pun juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam bab masalah apa? Syuuran, perasaan, kepekaan ini. Di zaman Nabi Ibrahim pernah ada seorang tamu gitu ya, yang tidak dikenal. Nggak tahu dari mana dan nggak tahu itu siapa. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, tiba-tiba ketuk pintu, kemudian diberikan suguhan terbaik. Iddakhalu alaihi faqalu salama, faqala salaman. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi Ibrahim pun mengucapkan assalamualaikum. Kemudian faja'a ila ahlihi bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau pergi ke salah satu keluarganya dengan membawa sapi yang sudah dimasak yang besar. Itu syuuran, ya, kepedulian yang besar. Sama dengan kita hari ini, bagaimana seorang muslim harusnya memiliki kepedulian terhadap sesama saudaranya. Minimal bagaimana ketika melihat saudara kita didolimi, kemudian disiksa, ya, minimal doa kita sampai kepada mereka. Itulah buah daripada apa? Iman. Di antara sekian banyak cabang iman, salah satunya adalah memiliki kepekaan dan perasaan terhadap sesama muslim. Ya, makanya kalau kita lihat juga di zaman Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dulu waktu Islam baru awal dakwah, yang kita sebut dengan istilah adalah dakwah sir gitu ya, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Bagaimana para sahabat Nabi pertama kali ketika mereka mengenal terkait dengan Islam, mereka harus sembunyi-sembunyi. Ketika ada yang ditangkap, ya, maka sebagian sahabat yang ketika melihat saudaranya disiksa, didolimi di hadapannya cuma merasakan kepedihan. Di saat awal Islam baru dikenalkan. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perasaan yang besar, memiliki kepekaan yang tinggi. Dan kita berharap kita pun juga demikian. Ketika kemudian kita melihat saudara-saudara kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimal bagi kita ini memiliki kepekaan yang tinggi, ya, mendoakan dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua, ikhwafillah wa akhwatifiddin, arsadana wa arsadakumullah. Masih di poin yang kedua, bab masalah syuuran. Dan syuuran hari ini mulai hilang dalam jati diri, ya, sebagian besar kaum muslimin. Ya. Makanya kalau bicara masalah mungkin syuuran, bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan, kepekaan kita terhadap masyarakat, kepekaan kita terhadap yang lain, saudara-saudara kita, itu belum terbangun. Berbeda sekali dengan kita nyebutnya misalnya ada orang-orang yang punya apa ya, kalau syuuran itu lebih kepada mungkin kedisiplinan juga masuk ya. Kedisiplinan, bertanggung jawab itu masuk dalam bab syuuran gitu. Contohnya misalnya di negeri kita, di negara kita yang paling banyak muslimnya ya secara data statistik dibanding dengan negara-negara seperti misalnya di Jepang gitu ya, di Korea. Secara kemudian kedisiplinan mungkin kita bisa lihat lah. Mungkin lebih disiplin di sana, seperti misalnya di Australia gitu ya. Padahal orang muslim harusnya dia memiliki kedisiplinan yang tinggi, karena dia mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mengenal bagaimana kemudian sejarah Islam. Tapi sangat disayangkan. Ya, bagaimana kemudian sifat dan sikap syuuran itu mulai hilang gitu. Mulai pudar dalam diri seorang muslim. Makanya jangan sampai kita mengatakan sebagai seorang muslim minimal kita memiliki sifat kepekaan yang bagus, kepekaan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita. Tapi ikhwafillah wa akhwatifiddin, arsadana wa arsadakumullah. Oleh karenanya untuk kemudian kita mulai di lembaran yang baru ini, bagaimana kemudian kita itu minimal ya, kita mencatat dalam diri kita, mencatat di lembaran kita itu memiliki apa? Perasaan kepekaan yang tinggi terhadap sesama muslim, terhadap orang lain.
Tapi khafila akhwatifiddin arsadana wa arsadakumullah. Kemudian poin yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala beliau menyebut, "Kunal insani 'abdan lillahi khalaqan wa syu'uran wa khuluqan." Yang ketiga, poin yang ketiga, jadilah kalian hamba-hamba Allah ya, yang punya khuluqan. Memiliki apa? Akhlak yang baik. Jadi kalau tadi teman-teman di atas menyampaikan apa sih target-target kita di lembaran baru ini? Jadi kalau kita baca beberapa jawaban teman-teman, ada yang lebih baik, ada ini menghafal Quran dan lain sebagainya. Maka milikilah yang ketiga ini adalah desain akhlak yang baik, ya. Desain akhlak yang baik. Ingat, akhlak ini menjadi salah satu di antara poin penting untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini luar biasa ya. Jadi Nabi sebutkan bahwa ada tipe-tipe orang yang kemudian mendapatkan nikmat surga, dan ada beberapa orang-orang yang mendapatkan naudzubillah neraka jahanam. Termasuk di antaranya adalah Nabi sebutkan, kebanyakan orang itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mahasinu akhlaqon. Disebabkan karena kepribadian akhlak yang baik. Ya, oleh karenanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sehingga ketika akhlak seseorang itu baik, maka itu akan mencerminkan bagaimana kemudian Al-Quran, mencerminkan bagaimana kemudian kepribadian muslim yang baik. Ya, makanya ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini ditanya, ada seorang yang tanya kepada beliau jauh-jauh dari kota Yasrib, ya, berjalan kaki ke kota Madinah. Pertanyaan yang kemudian dilontarkan kepada Bunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi kemudian menjawab dengan rinci gitu ya? Akhlak Nabi ketika di masjid itu begini, akhlak Nabi ketika kemudian di rumah itu begini, akhlak Nabi ketika kemudian bersama sahabatnya itu begini. Apakah secara rinci seperti itu? Jawabannya tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Ya. Jawaban yang sangat sederhana tapi maknanya adalah kompleks, maknanya dalam, daqiq. Dia mengatakan kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mendesain akhlak kita, ingin memiliki akhlak yang baik, maka dekatlah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa membuat akhlak seseorang jadi lebih baik. Karena yang dia baca, karena yang dia pelajari, itu sebagai aqdiyal qulub, ya, sebagai suplemen gizi yang terbaik. Tanpa kita sadari, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimakumullah, jadi bacaan Quran yang kita baca, ataupun kajian tafsir yang kita pelajari, itu akan membuat kita itu, semakin baik gitu. Akhlak-akhlak kita. Semakin kemudian kita ini memiliki kepribadian yang baik, yang soleh. Coba aja kita lihat di kanan kiri kita, ya, anak-anak kita. Mungkin sederhananya, mungkin sebuah contoh sekolah yang berbasis Al-Quran dengan sekolah yang tidak berbasis Al-Quran. Anak-anak yang mungkin di pesantren dengan anak-anak yang tidak pesantren. Ya, walaupun tetap ada yang namanya manusia yang mungkin barangkali tidak baik, di pesantren pun juga ada. Yang sekolah di Al-Quran juga mungkin dia nakal juga, ya mungkin ada. Tetapi bisa kita lihat persentase yang ada. Setiap orang yang mendekat dengan Al-Quran, ya, maka dia akan memiliki kepribadian yang baik. Nggak usah jauh-jauh ke pondok ataupun ke sekolah Al-Quran atau sekolah IT, integral yang berbasis Al-Quran. Mungkin di teman-teman aja yang mungkin barangkali di mahasiswa. Dari sekian banyak teman-teman yang hadir hari ini, ya mungkin saling bisa menilai satu dengan yang lain. Kira-kira kalau misalnya teman saya ini begini, teman aku begini, teman saya begini, dilihat sejauh mana kemudian dia dekatnya dengan Al-Quran.
insya Allah kalau kita lihat dan kita perhatikan dengan seksama, teman-teman kita yang dekat dengan Al-Quran pasti akan punya sifat kepribadian yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan itu sebuah anugerah, ya. Makanya kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau memberikan sebuah nasihat, sebuah wasiat kepada kita, jadilah hamba-hamba Allah yang punya apa? Punya akhlak yang baik, ya. Dan akhlak yang baik ini hanya dikenal di saat orang kemudian dia mempelajari Al-Quran. Hanya ada di satu tempat, di satu qo'ah, di sebuah majelis yang kemudian isinya apa? Al-Quran. Karena ketika kemudian seorang itu mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kepribadian yang baik. Dan itulah yang kita harapkan dan kita dambakan, seorang Muslim yang kemudian dia memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki kemudian kepribadian yang baik yang kemudian bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau kita menengok ikhwafillah akhwatafidin rahimakumullah dalam sebuah hadis, ya, dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, udhkur mahasina, ya, akhlak wa kamali mahasinil af'al. Jadi orang itu akan dikenang gitu, ya, akan diingat lah. Biasanya adalah bagaimana mahasinul akhlak wa kamali mahasinil af'al. Jadi baiknya akhlaknya dan baiknya amalnya. Walaupun ada orang yang kadang-kadang naudzubillah, ya, mengingat buruknya, tapi kan tidak boleh. Walaupun terkadang justru orang itu malah mengingat yang buruk. Ya, makanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kalau orang itu suka mengingat kebaikan orang lain yang kemudian dengan akhlak-akhlaknya, dengan kemudian perbuatan amal solehnya, dalam rangka agar dia termotivasi untuk menjadi baik. Itulah kenapa kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah isyarat, hendaknya kalian senantiasa memperbaiki, ya, hati-hati kalian, memperbaiki akhlak-akhlak kalian, karena dengan akhlak yang baik kalian akan mendakwahkan Islam tanpa kita sadari. Karena seorang yang kemudian dia mendekat atau kemudian dia memiliki akhlak yang baik, itu sama dengan halnya seseorang itu memiliki kepribadian yang kemudian bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Tapi khafilah wa khatafidin arsadana wa arsadakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberikan sebuah nasihat yang berikutnya, yang perlu kita mungkin membuka lembaran baru dengan senantiasa setelah memiliki pemahaman kita adalah seorang hamba yang baik, memiliki kepekaan atau perasaan yang baik, kemudian punya akhlak yang baik, maka milikilah ilmu, ya, ulumuddin, miliki ilmu agama yang baik, ya. Dan memiliki ilmu agama yang baik, saya kira kita berupaya untuk ke sana semua, ya. Jadi teman-teman yang ada di sini, walaupun mungkin barangkali di sini, ya, kalau dilihat dari latar belakangnya dari teknik semua, ya, ini, ya. Betul, ya, Mas Hafiz? Iya, Ustadz. Halo? Rata-rata ini dari teknik. Nah, ada yang dari luar nggak, teman-teman? Kayaknya 95% ini dari teknik. Ada itu, Ustadz, ada yang dari psikologi, ada yang dari MIPA. Oh, ya, ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum. Ya, mau dari jurusan apapun, ya, mau jurusan fisika, teknik, ada kimia, atau mungkin MIPA, ataupun kemudian psikologi dan lain sebagainya, saya kira kebutuhan kita yang paling fundamental itu kan kebutuhan terkait dengan akhirat, ya. Ya, tidak kita pungkiri dunia menjadi kebutuhan juga. Tapi yang kita maksud dalam ilmu yang atau poin yang keempat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah bagaimana kemudian seorang itu punya ilmu agama yang baik. Mau dia di bidang teknik, mau di bidang MIPA, mau di bidang psikolog, mau di bidang apapun, tetap kebutuhan kita untuk agama itu menjadi hajatun masah gitu. Apa ya hajatun masah itu, ya? Kebutuhan yang fundamental gitu. Kebutuhan yang memang harus kita tunaikan, kebutuhan yang harus kita penuhi. Karena di saat seperti itu,
di kondisi di mana kita butuh akan ilmu agama, karena ilmu agama itu yang akan mengantarkan kita, yang akan kita pakai dalam setiap detiknya, setiap menitnya, di saat kita bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, beribadah, bahkan kemudian kita pun juga kuliah, kemudian kita juga misalnya bertemu dengan orang tua yang sudah menikah, ketika bertemu dengan istri, dengan anaknya, itu semua tidak lepas dengan apa? Ilmu. Jadi bingkaian untuk kita bisa berbuat, beramal, itu adalah ilmu. Makanya kenapa disyaratkan bagi kita semua minimal adalah mengetahui dasar-dasar ilmu yang paling pokok. Ma'rifatullah misalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabi, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan bagaimana kita mengenal terkait dengan Islam yang baik. Minimal adalah poin-poin pokok dalam bab masalah apa? Ilmu. Ya. Jadi kalau ada istilah menyebut ulumul usuliyah gitu ya, ilmu-ilmu yang menjadi ilmu yang pokok atau ilmu yang menjadi kebutuhan, dengan al-ulumul far'iyah, ulum atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu ya sebutlah mungkin cabang-cabangnya. Ya, yang pokok inilah yang kita pelajari. Di sisi lain kita juga belajar ilmu yang lain ya, tafadhol. Mau belajar ilmu kemudian kedokteran, ilmu kemudian masalah biologi, kimia, fisika dan lain sebagainya, maka fala ba'sa bihi. Tetapi ingat, poin yang keempat ya, hendaknya kita tulis di lembaran baru kita, targetkan tentang mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, tadi di depan sudah ada beberapa teman yang memberikan sebuah alasan. Lembaran catatan baru apa yang akan kita lakukan? Salah satunya yang saya tadi baca adalah ingin kemudian menuntaskan bahasan kitab A, ingin belajar bahasa Arab ini dan lain sebagainya. Nah, itu bagian daripada untuk bagaimana kita mencoba menulis lembaran baru di hari-hari yang akan datang. Tapi khafila wa khatifidin arsadana wa arsadakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, setelah ilmu kita miliki, ya, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ini yang terakhir ya, nanti sesi yang ada, yang tersisa digunakan untuk tanya jawab, karena jam 5 nanti harapannya sudah selesai, kalau mungkin kalau mau ditambah lagi ya itu, ya, karena persiapan untuk sholat. Baik, jadi yang terakhir, setelah seseorang itu kemudian diberikan wasiat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ilmu, dan ilmu itu menjadi tonggak utama, ya, yang kemudian kalau kita menyadari seorang hamba yang baik, kemudian kita punya kepekaan, kemudian kita menjadi seorang yang punya akhlak, kepribadian yang baik, dan kita berilmu, maka ingat wasiat yang terakhir Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau memberikan wasiat as-sabru alal adha. Maka wasiat ini untuk kita semua, dan catatlah dalam lembaran kita yang baru, senantiasa kita bersabar menjalani kehidupan ini. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan ujian, ya. Siapa yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing. Ingat, sesuai dengan kapasitas ilmu iman yang kita miliki masing-masing. Makanya semakin tinggi iman kita, maka semakin tinggi badai ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Ya. Semakin tipis kualitas iman kita, maka akan semakin rendah ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia itu akan mengira setelah dia kemudian mengatakan saya beriman, Allah biarkan begitu saja? Fahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Ya, la, tidak. Setelah dia mengatakan saya beriman, ya, Allah akan berikan ujian-ujian yang mungkin sifatnya itu bisa jadi ya bertubi-tubi, ya. Tujuannya apa Allah uji kita semua, ikhwah wal akhwat fiddin? Tujuannya adalah walaqad fatannal ladina min qablihim, dan kami uji mereka, ya, orang-orang sebelum kalian, dalam hal untuk melihat, dalam rangka untuk melihat, fala ya'lamanallahu alladina shadaku fala ya'lamannal kadhibin, ya. Allah ingin melihat siapa di antara kita ini orang-orang yang imannya baik. Ya. Siapa di antara kita yang ini imannya mungkin iman-iman apa ya? Ya, iman-iman KW gitu. Allah ingin melihat. Berarti kita katakan dari ayat ini, semakin tinggi iman kita, semakin baik kualitas takwa dan iman kita, maka semakin besar ujian kita.
Jadi kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala justru beruntung gitu ya. Justru saat Allah uji kita itu berarti Allah menunjukkan kita ini ingin naik tingkat iman. Ingat, ketika Allah uji kita dengan ujian yang mungkin itu kita anggap berat. Kira-kira apa mahasiswa ujian yang paling berat nih? Ya coba, ada yang nggak berikan komentar? Ujian apa yang paling berat bagi dunia mahasiswa? Ada yang mau komentar? Menurut kalian aja udah. Ujian apa yang paling berat? Godaan teman, Ustaz. Wah, Masya Allah. Teman mana ini? Teman akhwat apa teman ikhwan? Kalau teman akhwat saya percaya nih ya. Kalau ikhwan, wah, godain antum lebih bahaya berarti ya. Apa ini? Malas. Masya Allah. Ya. Ya kalau malas dilawan ya dengan semangat. Al-juhdu. Ya. Istiqomah. Tapi pasti ada ya, pasti ada. Pasti ada di antara kita ini, setiap kita kan punya tupoksi ujian masing-masing ya. Karena iman kita juga beda-beda. Nah, di saat diuji itu kita harus bersabar ikhwah. Ya, ingat, tadi kita sampaikan di surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3 bahwa di saat Allah uji kita, Allah ingin melihat dan ingin menaikkan dan mengupgrade kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Maka beruntunglah ya. Oleh karenanya di saat Allah uji kita, maka kita imbangi, kita barengi dengan ilmu yang baik, karena kalau tidak nanti ujian itu akan menjadi malapetaka. Naudzubillah. Bukannya kita sukses dalam dalam ujian, justru malah kita kemudian terjatuh dengan ujian. Naudzubillah. Dan itu tipe orang-orang yang naudzubillah min dzalik, ya, di saat Allah uji justru malah kemudian imannya jatuh. Baik, ikhwafillah akhwatibidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga di kesempatan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk talabul ilmi dan memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebagai khulasoh ya, sebagai kesimpulan, kita semua berharap memang ini menjadi sebuah ajang. Mungkin banyak orang menyebut oke lah lembaran baru ya untuk kehidupan kita. Walaupun sebenarnya lembaran baru itu sejak kita balik ya. Lebaran baru itu sejak kita usia balik, dan disitulah mulai tercatat lembaran-lembaran yang kita miliki. Tapi thayyib lah, tidak mengapa, karena setelah Ramadan mungkin barangkali ibadah kita di luar Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita, dan Allahumma amin. Kalau memang kita benar-benar punya prinsip menjadi lembaran baru, maka milikilah pemahaman kita sebagai seorang hamba yang baik, punya perasaan yang tinggi, akhlak yang tinggi, kemudian senantiasa seorang tersebut ya memiliki ilmu ya agama yang baik, dan senantiasa bersabar di atas ujian. Kalau ini kita targetkan minimal di lembaran baru kita ini, insya Allah Ta'ala menjadi salah satu di antara tabungan amal soleh. Wallahu alam bisawab. Demikian barangkali yang dapat Ana sampaikan. Sisa waktu yang ada Ana serahkan pada MC. Tafadhal. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa langsung ditulis di kolom chat. Monggo teman-teman yang ingin bertanya.
Ini ada pertanyaan Ustadz dari Mas Nofrain. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Mungkin bisa diberi step-step dalam belajar agama Ustadz, sehingga kami tidak salah langkah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Barakallahu fiik wa ahsana ilaik. Ya, untuk bicara step by step belajar ilmu agama, pertama niatkan terlebih dahulu karena Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, yang ketiga, pelajarilah ilmu din, ilmu agama, ya, dari sumber yang bisa kita percaya kesohihannya. Minimal bagi teman-teman yang ketika dia atau ketika kalian atau ketika antum membaca buku, cari buku yang minimal ada footnote hadisnya, footnote penjelasannya. Misalnya ambil contoh ya di kitab yang saya bawa ini. Minimal di bawahnya itu ada catatan kakinya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di buku bahasa Indonesia, itu biasanya ada nih, footnote di bawahnya ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini. Minimal ketika membaca hadis dalam kitab-kitab atau mungkin dalam buku-buku itu ada footnote hadisnya. Itu yang ketiga. Terus seandainya pun kemudian yang keempat, kalau mau belajar halaqah ilmu, maka carilah ilmu yang memang itu dari awal ya, dari tahap per tahapnya. Jadi yang paling awal, usulnya pertama, kemudian yang kedua adalah naik level dan seterusnya. Dan yang dipelajari adalah, pertama adalah terkait dengan bab masalah akidah. Dan yang keenam, bagaimana ketika kemudian kita mendapatkan permasalahan, tanyakan pada yang lebih tahu dalam bab masalah hal tersebut, sehingga tidak terjadi nanti kesalahpahaman atau kemudian kecenderungan untuk memelintir sebuah hadis ataupun ayat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua ini Ustaz dari Mas Taufik. Izin bertanya Ustaz, sebagai sesama muslim sudah wajib bagi kita untuk saling membantu ketika ada saudara yang terkena musibah. Namun dewasa ini banyak yang malah menghina negara yang masih terjajah hingga saat ini. Sikap apakah yang terbaik untuk kita sebagai muslim menanggapi oknum yang menghina tersebut dengan tetap menunjukkan adab yang baik? Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustadz dan keluarga serta seluruh umat muslim di dunia ini. Ya, ya. Barakallahu fiik. Ya amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga merahmati kita semua dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Taib. Pertama memang ketika sudah bicara oknum ya, sikap bagaimana yang harus kita lakukan ketika kemudian ada seorang yang menanggapi dalam bab masalah ini yang mungkin tidak tepat gitu ya. Adab apa yang harus kita lakukan? Pertama, jika memang kita bisa mengingatkan secara langsung ya, diingatkan secara langsung, maka itu lebih ahsan. Lebih baik ya, adabnya ketemu langsung ya. Jadi ketemu langsung kita sampaikan perihal terkait dengan ya mungkin dia tidak punya seuron tadi ya, tidak punya kepekaan dan perasaan. Kalau tidak bisa bertatap muka, maka ya mungkin di-chatting dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Itu penting sekali karena untuk mengenalkan bagaimana kemudian cara berdiskusi atau mungkin debat. Jika itu terjadi ya. Terus yang ketiga, yang perlu kita tanamkan adab yang baik dalam bab masalah ini ya, mungkin dikomunikasikan terlebih dahulu. Ya, ada apa? Mungkin punya pandangan tersendiri atau mungkin ada sudut pandang yang lain ya terkait dengan bab masalah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas kajiannya. Afwan izin bertanya Ustaz, manusia dianggap menyembah itu dalam batasan apa ya Ustaz? Apakah sekedar patuh seperti Buddha ataukah ada syarat lain sehingga dapat dikatakan menyembah kepada Allah? Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khair ya. Yang pertama, seorang dianggap sebagai batasan ya, sebagai menyembah Allah. Maka kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
ma amartukum fa'tu mastata'tum. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apapun itu perintahnya, maka lakukanlah semampu kalian. Itulah konteks perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi saat Allah perintahkan kepada kita, maka lakukan sebisa kita, semampu kita. Ya, sehingga kemudian yang dikatakan sebagai penyembah kepada Allah yang mentaati semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuma sekedar bentuknya sholat, bukan cuma sekedar kemudian bentuknya puasa, tetapi konteksnya lebih luas lagi. Bentuk ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, ya. Itu bentuk konteks menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keempat ini Ustaz dari Mas Hidayat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita yang paling tepat pada saat ini saat melihat saudara-saudara kita di wilayah konflik terzalimi Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, sikap kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di negara konflik. Itu pasti harus kita lakukan. Yang kedua, jika memang kita bisa menggalang donasi untuk kebutuhan mereka, ya, maka itu lebih afdal, lebih baik kita kemudian menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, ya, agar mereka terkurangi penderitaannya, fahada ahsan, maka itu bagus. Tapi minimal bagaimana kita mendoakan mereka, semoga diberikan kebaikan, diberikan kemenangan, diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, karena ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan kami akhiri sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Abu Umair. Jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang antum sampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan antum di hari kiamat kelak, Ustaz. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang mau meninggalkan room sudah diperbolehkan, tapi sebelumnya jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz, teman-teman. Wa jazakallah khair, wa jazakallah barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afan. Mantap Mas Habib. Izin live ya. Siap. Monggo. Mantap sekali ya Mas.